Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, kembali dalam bacaan Injil, kita mendengar cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, bagaimana dengan iman kita? Seperti yang saya katakan dalam pembukaan misa tadi, apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan? Kepercayaan itu sangat penting. Trust, kepercayaan. Nah, saya ada sharing sedikit mengenai pengalaman saya berpastoral berkaitan dengan kesembuhan sakit, peristiwa atau katakanlah disebut mujizat atau apa saja. Suatu hari saya turun di suatu paroki di pedalaman, waktu itu sekian tahun yang lalu. Di daerah itu belum ada puskesmas, saudara-saudari. Daerah pedalaman. Nah, saya waktu malam sudah capek sekali. Capek, saya mau beristirahat. Tapi sekitar jam 11:30, ketua umat mengantar seorang bapak menemuin saya. Saya lagi mau beristirahat di rumah salah satu umat. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Bapak itu bilang, "Romo, istri saya mau melahirkan." Nah, dalam hati masalahnya apa? Saya bukan bidan, bukan dokter. Kok datangi saya? Saya bukan dukun bayi. Terus saya bilang, "Loh Pak, Bapak minta doa, saya doakan." Udah saya doakan, Udah. Setelah itu, ya silakan bawa pulang. Karena saya begitu capeknya. Bayangkan saya turun jalan kaki sehari, capek sekali, saudara-saudari. Waktu itu turunnya di daerah Lamando. Ini ada beberapa romo di sini. Lamando itu jauh. Dulu masih begitulah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Bapak itu tidak mau pulang. Saya bilang, "Pak, kenapa nggak pulang, Pak?" "Romo, beri sesuatu." "Apa?" Saya udah doa. "Oh, air berkat, saya berkati, saya beri." Belum pulang juga. "Apa?" "Sesuatu." Bingung saya, saking bingungnya, karena saya lagi pusing, saya membawa bodrek, saudara-saudara. Ini bukan promosi, bodrek itu kan merah dan putih itu kan. Nah, saya beri gitu aja. "Ini berikan istrimu." Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Bapak itu pulang yang stres saya. Kenapa? Ini orang mau melahirkan diberi bodrek, kalau keguguran bagaimana, saudara-saudari? Ini masalah berat ini. Saudara-saudari, saya jadi nggak bisa tidur. Semalam seharusnya saya istirahat, nggak bisa tidur. Takut apa? Terjadi apa-apa dengan ibu yang mau melahirkan itu. Oke, saya tidak bisa tidur. Pagi, saya berharap tidak mendengar suara gong. Karena kalau ada suara gong, berarti ada orang yang meninggal, saudara-saudari. Puji Tuhan, pagi itu tidak ada suara gong. Puji Tuhan. Akhirnya saya berangkat ke stasi berikutnya. Oke, saya sudah lupa peristiwa itu, saudara-saudara. Lupa. Sekian bulan kemudian, pada saat kunjungan Natal, saya kaget. Seorang ibu tuh datang membawa durian ke tempat saya bermalam. "Romo, selamat sore." Saya pikir, ada apa? Siapa? "Oh ya Mas, silakan Bu. Ini saya mau memberikan durian untuk Romo sebagai tanda terima kasih dari keluarga kami." "Kok tanda terima kasih?" "Loh, oh ya Bu, tapi saya pernah memberi apa untuk keluarga Ibu?" "Loh, dulu Romo memberi saya bodrek waktu saya mau melahirkan bayi. Ini lahir anaknya kembar." "Hah? Gara-gara bodrek itu, saudara-saudara, lahir kembar bayinya?" Saya bilang, apa yang terjadi ini, saudara-saudara yang terkasih? Apa ini bercanda tuh, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan mau berperkara, impossible is nothing. Amin. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin, itu tidak ada di dalam mata Tuhan. Nah, peristiwa yang hanya sederhana itu, di mana saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang imam, sebagai orang romo kepada umat. Dan Tuhan itu berkarya. Dan hari ini Anda mendengar bagaimana Tuhan Yesus berkarya kepada orang yang sakit tangannya tadi. Kalau bicara konteks pandemi ini, COVID-19 ini mengerikan. Pertanyaannya adalah, di mana Tuhan? Ya kan? Beberapa umat sudah bertanya kepada saya, "Romo, kenapa ayah saya meninggal karena COVID ini? Kenapa Romo itu meninggal karena ini dan lain sebagainya?" Di manakah Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, kalau COVID merajalela, jangan pernah menyalahkan Tuhan.
Amin, saudara-saudara. Jangan pernah. Peristiwa itu biarlah terjadi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap percaya bahwa bagi Tuhan semua itu baik. Dan bagi orang Katolik, bagi orang beriman, penderitaan itu bukan penderitaan, saudara-saudari, tetapi suatu jalan menuju kepada Tuhan. Entah kita yang hidup, atau yang sakit, atau yang meninggal, saudara-saudara yang terkasih, itu di dalam Tuhan. Konteksnya, kerangkanya di dalam Tuhan. Inilah iman, saudara-saudari, yang harus saya pegang, Anda pegang, kita semua pegang. Percaya sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu saya sebagai seorang devosan kerahiman ilahi juga selalu berkata kepada umat, katakanlah, Yesus engkaulah andalanku. Saat Anda sakit, dengungkan, remakan, lakukan, Yesus engkaulah andalan. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku. Anda saat sakit, Anda punya masalah berat, mungkin ada air mata berdarah. Yesus kau andalanku, engkau andalanku sepanjang hidupku. Tuhan memberkati Anda.